Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Bang Zaini, Ketua Males Indonesia. Apakah ente masih istiqomah dalam kemalasannya untuk berbuat maksiat? Alhamdulillah kalau ente masih istiqomah ya. Tadi habis nonton Pak Kiai. Umur-umur gue belum pernah ngeliat Pak Kiai semarah itu, beneran nih. Pak Kiai seberingas itu sampai dia ngeluarin mandau, dicabut tuh mandau. Des, ay munafikun, berhentilah kalian berretorika, berhentilah kalian ngeframe A B C D F G H I J K L M N O P Q R S dan lain sebagainya. Jadi gini ya, kemarin tuh ada yang ini, Bang, bahas itu dong Bang, Sandi Kalimantan. Gue males ngebahas dia. Ngapain gue ngebahas channel gibah kayak gitu. Channel kagak ada bener-benernya, tapi ini ada hubungannya, semuanya ada hubungannya, ya kan? Jadi kemarin itu dia tuh nantangin Kiai Imanuddin, nantangin Kesultanan Banten, nantangin semuanya tuh buat berdebat. Gue bilang, Mak, orang tolol ya, orang bego ya, orang goblok. Jadi gini, Abah Guru Sekumpul itu tuh dulu Abah Guru Sekumpul tahun 96 95 ngomong di videonya tuh, saya ngedenger Zuriyah Abah sampai Datuk Kalampayan itu nyambung ke Rasulullah dari orang yang nggak pernah ngebohong, saudaranya Abah. Detailnya ada tuh di Guspa Channel, saudaranya Abah nggak pernah. Cuman saudaranya Abah ini dikasih tahu sama orang yang ngarang kitab 20. Siapa? Ujung-ujungnya itu Mufti Betawi itu, anak buahnya Snok Gorgov ya. Emang nggak ngebohong. Beliau dapat informasi kayak begitu, dapat lagi ke Abah Guru Sekumpul. Nah, Abah Guru Sekumpul itu di tahun 2000 mendaftarkanlah, karena Abah Guru Sekumpul itu merasa beliau adalah dari beliau sampai Datuk Kalampayan itu masih keturunan Ala Idrus, mendaftarkanlah dia ke Robito Alawiyah. Nah, sama Robito Alawiyah itu ditolak karena dibaca manuskrip di Robito Alawiyah, Abu Bakar Al-Hindi itu nggak punya anak yang bernama Abdullah Lok Abang itu, gitu loh. Nah, Abdullah Lok Abang itu ternyata tercatat anaknya Abu Bakar bin Abdul Rosid, tapi yang catat itu di Kekancingan Kesultanan Banten, bukan Kesultanan Banten. Jadi Kekancingan itu tuh yang nulis nasab-nasab raja-raja tuh. Nah, kalau Kesultanan Banten kan kayak pemerintah Indonesia, itu yang nyatet itu Robito Alawiyah. Jadi yang tahu detailnya itu Robito Alawiyah. Nah, si beleguk ini nih, kalau katanya bahasa Sunda tuh beleguk, nanti debat lah ini. Oh, gue bilang mah tolol ya. Tololnya bener-bener tolol tuh. Sini bergabung. Ini kayaknya settingan juga, ngeframe. Dulu Abah tahun 2000 itu ditolak ya, di Robito Alawiyah. Sekarang Abah dengan itu Abah itu Ala Idrus. Abah itu Alawi. Gus Puat itu ngomong Abah itu jalurnya dari Musa Al-Kazim. Ini Ala Idrus. Whatever lah, gue nggak mau komentarin orang goblok kayak gitu, dan nggak pantas dikomentarin dan nggak gituin. Cuman ini kayak di belakangnya tuh ada yang nyeting gitu, ada yang setting. Maka begini, jadi ngeframe soalnya tuh. Tapi gue salutnya sama Abah Guru Sekumpul gini loh. Segitu dia udah ditampilkan sama Robito Alawiyah itu di kitab imdatnya dia tuh. Kalau misalnya dia itu tuh semuanya tuh kita tuh mesti ngirim Al-Fatihah tuh ke Fakih Muqaddam Muhammad bin Alawi gitu ya, ke Fakih Muqaddam, khususnya Al-Fatihah Ruhi Habib semuanya disebutin. Dia tuh cinta banget sama Habib itu semuanya, karena Abah Guru itu punya jiwa besar ya. Dan kita mesti nunggu dia. Menurut gue pribadi, Abah itu pahlawan terhebat. Gue kalau lagi sedih nih, ngebayangin muka dia aja udah, cintanya sama
umatnya Rasulullah, terus dia ngasih tahu mengenai Nur Rasulullah, sayangnya sama ini. Setiap dia ngomong, ya Allah, kalau di dunia saya nggak sama dia nih, di akhirat tolong bareng-bareng deh. Jadi dia bener-bener bermutabah, bener-bener melebur sama Rasulullah tuh, bener-bener nggak bohong-bohongan. Cintanya sama makhluknya Allah tuh, cintanya sama Rasulullah tuh bener-bener cinta. Jadi sebisa mungkin tuh jangan sampai nih orang mau bani apapun nih, mau yang nyakitin dia, mau yang hianatin dia tuh masuk neraka. Tuh Abah tuh nih, aduh kok jadi pokoknya. Nah, jadi emang kalau ngomongin Abah tuh, wah gue bilang susah lah nemuin sosok kayak apa. Soalnya gue agak-agak melo kalau ngomongin Abah, soalnya jasa-jasa bagi gini deh. Kalau kita ke haul, kan gue bilang tuh ada di vlog gue di Instagram waktu gue belum aktif di YouTube tuh. Jadi kita ngeliat orang besar tuh kata Rasulullah kalau udah meninggal gitu tuh, satu-satunya fenomena alam yang ada di dunia itu cuma 3. Waktu haji di Ka'bah di Madinah, sama haulnya Abu Gurus kumpul. Orang yang berjuta-juta tuh berbondong-bondong. Orang nih kalau datang ke haulnya Abu Gurus kumpul tuh, ya asal sampai bandara itu ojek gratis yang ke sekumpul tuh banyak. Terus gue pernah nonton di YouTube tuh ya, ada tukang tambal ban keliling. Jadi dia nyari orang yang bannya bocor, terus ditambelin sama dia nggak mau dibayar. Terus Haji Sakani tuh motong sapi tuh sampai 1.500 ekor, nggak pernah ngomong gue motong sapi 1.500 ekor, lu cuman bawa tempe penyet sekilo. Nggak ada kayak gitu. Itu muridnya doang, itu muridnya tuh paparan cintanya. Itu orang-orang sono tuh, mau orang Cina, mau orang Kristen, mau orang Islam, semuanya pajangin fotonya Abu Gurus kumpul. Semuanya cinta sama Abu Gurus kumpul. Nah, gue kenal Abu Gurus kumpul tuh di tahun 2001. Di tahun 2001, waktu itu gue ada kerjaan di Martapura, terus di Barabai sama di Kalimantan waktu itu. Yang gue bingung, kok fotonya tuh setiap angkot ada, setiap rumah ada. Padahal kan di situ waktu dulu tuh Abah tuh nggak terkenal di televisi. Jadi terkenalnya di daerah situ doang gitu. Sekarang Abah itu tuh bener-bener hampir semua orang Indonesia tuh kenal. Dulu orang Indonesia jarang ada yang pakai jilbab. Pas artis tuh Inneke Koesherawati jadi santrinya Abah disuruh pakai jilbab. Di tahun 2000 berapa gitu ya, serentak tuh. Sampai sekarang nih orang perempuan kalau keluar nggak pakai jilbab tuh risih gitu. Bahkan agama lain ngikut-ngikutan pakai jilbab, pakai hijab. Itu barokahnya Abah ya. Jadi menurut gue jangan dipermasalahkan lah. Maksudnya iya, jangan dipermasalahin lah. Abah itu keturunan Nabi yang asli. Abah itu kalau bukan keturunan Nabi yang asli kagak mungkin lah orang sehebat itu sekalipun itu. Menurut gue ya, bukan juriannya Rasulullah, kagak mungkin lah. Abah itu bukan juriannya Rasul tuh nggak mungkin gitu. Apa saya? Abah itu bukan juriannya Rasul tuh nggak mungkin. Kayak gini ya, buat semua. Jadi kan Abah pernah ngomong, aku itu hidup di hati para pecintaku. Dan nanti ada tuh videonya Abah. Kalau Abah meninggal, Abah lebih sakti karena Abah nggak tidur, Abah nggak makan, dan rohnya Abah tuh melindungi umat se-Indonesia ini. Dan terbukti kan, saking sayangnya Abah sama orang-orang Indonesia, itu murid-muridnya tuh, wah, kayak kalau di film tuh plot twist terkeren tuh, harusnya tuh diangkat di film Hollywood itu sekarang. Gitu. Jadi cinta Abah ke umatnya tuh nggak fake. Jadi kalau kita cinta sama Abah, begini ya, setiap gua ada kesulitan, bukan nggak bisa ngebayangin Rasulullah, gua nggak bisa ngebayangin Allah. Yang bisa gue bayangin mukanya guru gue, mukanya Abah Gurus kumpul. Jadi kalau misalnya gue ada kesulitan, gue ada kesusahan, gue tinggal ngebayangin muka dia aja, gue tuh udah seneng gitu.
nggak tahu ya lu semua kayak gimana. Makanya kalau ada orang yang suka ngejelekin Gus Fuad tuh kayak channel-channel gibah begitu tuh, kayak si gue nggak mau ngomong lah, lidah gue najis lah nyebutin namanya. Suka ini orang nih sarap apa bego gitu loh. Ada orang ngomong begini, iblis waktu diusir dari sorga nyalahin Nabi Adam. Nabi Adam waktu diusir dari sorga nyalahin dirinya sendiri. Nah sekarang kita tinggal tanya, kalau kita ada masalah nyalain orang apa nyalain diri sendiri? Kalau kita nyalain orang lain berarti kita turunannya iblis. Tapi kalau kita nyalain diri kita sendiri berarti kita turunannya Nabi Adam. Kita tinggal pilih aja. Sesuai nggak tuh sama omongannya Abah Guru Sekumpul? Kalau orang yang dicintain sama Allah, suudzon sama dirinya sendiri, husnudzon sama orang lain. Nah yang ngomong itu Gus Fuad. Terus ada orang ngomong begini, semua ilmu di dunia itu diturunin dari Allah. Nggak mungkin iblis itu pinter, nggak mungkin iblis itu cerdas, nurunin ilmu dari iblis itu nggak mungkin. Semua penemuan, semua inovasi, semuanya tuh asalnya tuh dari Allah. Tinggal kita pakai ilmu itu buat ke dunia, apa buat ke akhirat. Ini kan contoh, misalnya kita ngapalin ilmu hadis, tapi kita buat ceramah, habis ceramah kita dibayar, berarti itu ilmu dunia. Nah, tapi kalau misalnya kita jadi dokter, kita nolongin orang, kita nggak mau dibayar, kita tuh orang itu yang tadinya nggak ada biaya, tiba-tiba diselamatin nyawanya, tiba-tiba dia bersyukur, dia berdoa sama Allah, ya Allah berilah kebaikan sama ini dokter. Itu ilmu akhirat. Jadi tinggal pengaplikasiannya doang kayak gimana gitu loh. Sekarang maaf aja kalau gue disuruh komentarin channel gibah kayak begitu, gue nggak sanggup. Ntar yang ada mulut gue kotor semua keluarnya. Karena emang otak yang isinya abu gosok ngeres begitu nggak pantas dikomentarin gitu loh. Dan ini sebenarnya tuh framing bahwa ini Abah Guru tuh sekarang ala Idrus. Dulu lu nolak, sekarang lu narik lagi Abah itu ala Idrus. Itu penemuan Gus Fuad itu yang salah. Mau debat lah, mau inilah, mau itulah, dari panggung lah, apalah segala macam lah. Ribet. Yang namanya Yahudi dari dulu, dari zamannya Rasulullah tuh, Rasulullah aja merangin Yahudi kan, Uyang sampai Rasulullah kan diracunin kan sama perempuan Yahudi waktu perang Khaybar. Iya kan? Jadi kalau kita perang sama orang Yahudi ini perang pemikiran, perang kesabaran. Udah sampai situ aja. Gue pelapel abis kalau ngomongin Abah, gue tremor serius. Dan gue ngomongin yang lain deh, kalau ngomongin yang lain gue lancar. Cuma kalau ngomongin Abah gue takut salah, gue takut menyakiti hati manusia yang paling gue cintain gitu. Ya tapi ada bagusnya juga ya kejadian kayak begini ya. Jadi Indonesia itu kenal tuh siapa Abah Guru Sekumpul. Waktu gue ngikutin, wah Abah Guru Sekumpul, wah lu kayak drama kolosal lu, siapa sih Abah Guru Sekumpul? Ini Abah Guru sekarang kan ketahuan bahwa Abah Guru Sekumpul itu wali terbesar yang ada di abad ini. Bukan di Indonesia aja, di dunia. Fenomena alamnya juga kan. Gitu aja deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.